Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies sebar visi dan misi untuk Jakarta ya. Ekspresi kekesalan tak bisa maju pilgub. Jadi artinya apa? Sebelum Anies Baswedan diancang-ancang begitu kan maju ya Gubernur DKI, sebelum deklarasi ya dari beberapa partai, sebenarnya Anies Baswedan sudah ada visi dan misi yang digagas oleh teman-temannya begitu kan ya. Sangat luar biasa visi dan misi mereka. Makanya ini masyarakat mengharapkan bahwa bagaimana sosok Anies Baswedan bisa berlayar. Tapi pada kenyataannya tidak ada partai yang mengusung pada Anies Baswedan. Apa yang terjadi? Itu kekesalan dari masyarakat, ada yang coblos semua, ada yang kemudian golput dan sebagainya begitu. Ya, visi dan misi dari Anies Baswedan di situ bagaimana kebijakan-kebijakan ya dijadikan satu arah antara orang-orang yang mengontrol dan kebijakan-kebijakan ini. Saya kira ini bagus begitu. Walaupun secara spesifik di Instagramnya mengatakan bahwa sebagai bentuk ya ketika ada calon-calon yang lain ingin menggunakan apa yang digagas oleh Anies Baswedan silahkan begitu. Dalam artian sebagai bentuk referensi. Ini bagus begitu kan ya. Catatan-catatan apa yang ada. Makanya dengan adanya seperti ini banyak sekali pro dan kontra di Twitter begitu kan ya yang mengatakan bahwa bukan ekspresi gagal maju men tapi mencerdaskan rakyat bangsa. Betul begitu kan ya, mencerdaskan anak bangsa. Kan sudah berjanji untuk menyampaikan visi dan misinya. Sekarang sudah ditepati janjinya. Ini komentar netizen ya. Namanya juga media ngasih judul biar penasaran buat baca, bukan begono. Betul juga begitu kan. Anies tidak kesal, justru pendukungnya yang kesal karena gagal dicerdaskan. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Makanya kalau Anies Baswedan membuat partai, saya kira banyak yang akan mendukung itu begitu kan ya. Tapi ya nampaknya sekarang ini membuat partai itu tidak, tapi kan masih dalam tahap penjajahan, dalam tahap dalam tahap masih dikaji di situ. Tapi visi dan misinya Anies Baswedan sangat luar biasa ya. Terutama ini yang kemudian dinanti-nanti oleh masyarakat DKI Jakarta. Ya saya kira pendukung-pendukung anak abah ini saya kira banyak yang golput dan coblos semua begitu kan. Walaupun Anies Baswedan sebentar lagi akan mengumumkan siapa yang ia dukung. Saya yakin dan saya yakin itu. Karena Anies Baswedan sudah berjanji bahwa sebentar lagi karena masih terlalu dini. Ya kalau ada orang yang kemudian kita dukung mungkin semua orang bisa begitu kan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan partai barunya? Apakah ini hanya sebagai gertakan atau bagaimana? Apakah membuat partai baru atau tidak? Ya ini masih dikaji begitu kan. Tapi kalau membuat partai baru saya kira akan membutuhkan uang yang banyak. Ya uang yang banyak begitu. Tidak sedikit di situ. Biayanya sangat mahal ya membuat partai itu ya. Kalau hanya sekedar membuat, ya pasti orang bisa. Semuanya akan bisa. Coba kita baca ini. Anies ya sebar visi dan misinya untuk Jakarta. Ya silakan mau belajar itu begitu. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai langkah Anies Baswedan yang menyebarkan visi dan misinya untuk Jakarta sebagai hal yang wajar. Pasalnya Anies memang memiliki niat untuk maju ya di Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Meski akhirnya haruslah gagal. Menurut dia, kemungkinan masalah ada rasa kekesalan dari Anies Baswedan karena tidak bisa maju di Pilgub Jakarta. Karena mantan ya DKI Jakarta itu adalah menyebarkan visi dan misi kepada masyarakat. Saya melihatnya mungkin ada rasa kekesalan, ya, ada rasa remarah, ada rasa kekecewaan yang mendalam sehingga ya pada visi dan misi program itu hanya di kantor ya. Di kantong ya maka lebih baik dia dipublikasi. Saya kira tidak ada masalah. Anies Baswedan mengatakan visi dan misinya di situ adalah soal masalah kesejahteraan begitu kan ya, masalah kebijakan-kebijakan yang ada di Jakarta. Inilah yang kemudian saya rasa bagi pendukung-pendukung begitu seperti seperti calon-calon seperti Ridwan Kamil dan Pramono begitu, silakan kalau mau nyontek, silakan mau ingin ambil bagaimana untuk bisa bisa melaksanakan visi dan misinya begitu. Ya enggak ada masalah. Anies Baswedan mengungkapkan seperti itu kan demi bangsa dan negara. Coba kita baca lagi ya. Ujang mengatakan langkah Anies Baswedan itu dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, visi dan misi yang disebabkan Anies ya tetap bisa jadi referensi bagi pendukungnya untuk menentukan pilihan di Pilgub DKI Jakarta.
Dan bahkan ya, namun langkah itu bisa membuat orang lain menjadi nyinyir kepada Anies Baswedan pihaknya, terutama lawan politik yang yang menganggap bahwa Anies Baswedan masih belum ikhlas lantaran tak ada partai yang membawanya berlayar di Pilgub DKI Jakarta. Anies Baswedan tidak pernah kecewa kok masalah soal-soal begituan ya. Ya, kenapa? Karena Anies Baswedan saya kira ini menjadi justru ini menjadi kekuatan bagi Anies Baswedan, bagi para pendukung-pendukung yang kemudian sekarang ini masih bingung untuk memilih siapa begitu. Tapi dengan ada visi dan misi seperti ini, siapa yang memakai? Ya pasti banyak orang yang mendukung begitu. Ini ia mengatakan tim menggodok kebijakan ini terdiri dewan pakar yang diketahui adalah Profesor Joher Mansah Johan dan wakilnya Ketua Profesor Fasli Jalal ya. Bahkan namun fakta hari ini Anies Baswedan tidak maju di Pilgub Jakarta, tak ada partai yang dapat mengusung dirinya dan kembali menjadi gubernur DKI Jakarta. Ya mau bagaimana lagi? Karena semua keputusan apapun harus berdasarkan dengan partai ya. Apapun itu begitu. Mau melakukan apa saja ya harus melalui partai. Artinya apa? Harus masuk partai. Makanya ini yang digagas oleh Anies Baswedan ya, harus membuat partai begitu kan, sebagai gertakan dan perlawanan di mana ya representasi oposisi di situ ya menjadi menjadi brand ya, ketika masyarakat bosan, ketika masyarakat tidak puas terhadap pemerintah, maka alternatifnya itu adalah partai baru. Sekarang PDP kabarnya mau bergabung. Ini gimana? Masyarakat kan ditinggal begitu. Bisa saja itu terjadi. Ya namanya politik kan kita tidak tahu ya. Bahkan hari ini tak bisa maju Anies Baswedan ya karena terbatas dengan yang tadi begitu kan ya, terbatas dengan apa yang kemudian dilakukan oleh para elit ya, ada kong kali kong besar di dalamnya untuk menjadikan bahwa Anies Baswedan ya bisa saja tidak bisa berlayar. Itu satu begitu. Sekelas PKB begitu kan, sekelas Nasdem ya mereka tidak kuat kok begitu kan ya, karena begitu orang-orangnya begitu luar biasa kuatnya di situ, sehingga coba kita lihat begitu bagaimana angka korupsi yang ada saat ini. Seorang Jokowi mereka tidak mampu begitu untuk memberantas korupsi ini. Yang ada apa? Pasti ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka lakukan begitu kan ya, mereka lakukan ya. Jadi artinya apa? Artinya saya kira politik yang ada saat ini begitu kan ya, di era kepemimpinan dari seorang Jokowi ini begitu kan ya, nampaknya ya pemimpinnya mirip-mirip mirip-mirip dinasti yang kemudian kuat di berbagai daerah begitu kan. Politik ini harus ini dan sebagainya. Makanya dengan adanya seperti ini saya yakin dan saya yakinnya Indonesia tidak akan pernah maju kalau toh pada hakikatnya ya para oligarki dan punya kepentingan besar di situ adalah kong kali kong. Itu satu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Raya ini, jangan lupa di subscribe.